6 kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Pelayan itu tertegun sejenak, tetapi sikap profesionalnya membuatnya melaksanakan instruksi Meng Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika anggur merah mendarat di meja, ketiga pria dan satu wanita di meja 9 memiliki dua ekspresi yang sangat berbeda di wajah mereka. Ada kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di mata Wang Li. Bagi gadis yang sombong, sebotol Romane Conti tahun 1990 atau tas Hermes bisa membuatnya membayar mahal. Bahkan jika objeknya adalah orang asing di jalan. Ketiga lelaki itu berwajah muram. Terutama Chen Xinqiang. Wajahnya sekarang sangat pucat. Tubuhnya telah berlubang karena kebiasaan merokok dan minum. Ditambah pesta pora malam hari. Kesehatannya jauh lebih buruk daripada orang-orang biasa. Wang Li memegang botol anggur merah Conti dengan penuh kasih sayang. Tampak begitu hati-hati seolah-olah dia sedang menggendong kekasih impiannya. Tapi dia juga cukup aneh. Karena begitu dia masuk, generasi kedua yang super kaya ini tampaknya memberikan perhatian khusus padanya. Sambil memegang botol anggur, dia bertanya dalam hatinya, "Tuan, mengapa Anda memberi saya sebotol Cata Conti tahun 1990? Karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Meng Yu menjawab dengan santai sambil menuangkan segelas anggur merah Conti. Kalimat ini tentu saja menyentuh titik sakit hati Wang Li. Karena jika ada pilihan yang lebih baik, dia tidak akan bersama Chen Xinqiang. Meskipun Wang Li berharap Chen Xinqiang akan berubah, dia tahu dalam hatinya betapa tidak realistisnya memengaruhi seorang raja laut. Generasi kedua yang super kaya ini benar sekali. Peri kecil seperti dia seharusnya layak mendapatkan generasi kedua yang lebih kaya dan lebih luar biasa. Wang Li memegang anggur merah, berdiri dan meninggalkan meja 9 tanpa ragu-ragu, dan duduk di meja 8 dengan senyuman di wajahnya, bahkan tanpa melihat ke arah Chen Xinqiang. Sama seperti bagaimana dia tersenyum manis sambil duduk di pelukan Chen Xinqiang ketika dia tiba-tiba mengumumkan perpisahannya dengan Meng Yu di WeChat miliknya. Anggur yang pahit membuat tenggorokanku sakit. Chen Xinqiang mulai batuk hebat. Tetapi dia tidak sedih kehilangan pacarnya. Bagaimanapun, ini tidak realistis bagi seekor raja laut. Yang membuatnya sedih adalah ketika pacarnya direnggut oleh orang lain. Dan di hadapannya sendiri, seorang pejalan kaki yang tak sengaja merenggut pacarnya, membuat dia, seorang generasi kedua yang kaya, kehilangan muka. Manusia hidup dari wajahnya, pohon hidup dari kulitnya. Sekarang kulitnya dikupas hidup-hidup oleh generasi kedua yang super kaya di depannya. Saudaraku, kau hebat sekali. Aku, Chen Xinqiang, mengaku kalah. Aku kalah dari generasi kedua yang sangat kaya sepertimu. Dan aku menerima kekalahan itu dengan sepenuh hati. Aku buta dan tidak mengenali orang hebat. Jadi aku akan minum segelas anggur sebagai hukuman. Meskipun Chen Xinqiang seorang pesolek, dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Di antara mereka adalah Murong Qianyu dan generasi kedua orang kaya misterius yang mengenakan topeng di depannya. Dia berdiri sambil tersenyum paksa, mengangkat segelas penuh anggur merah ke arah Meng Yu, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Pelayan membayar tagihannya. Dua pria lainnya di meja 9 mengikuti, berdiri dan bersulang untuk Meng Yu. Para pengunjung restoran menikmati kesenangan mereka dan mulai membuat keributan. Bagaimana kamu bisa minum anggur merah sebagai hukuman? Ya, kalau kamu benar-benar tulus, tiup sebotol Moutai. Itulah arti permintaan maaf. Jangan lakukan itu. Wajah pria itu memerah karena terlalu banyak minum. Dia mungkin sekarat. Akan sangat mengerikan jika dia berakhir di rumah sakit. Benarkah, Tuan? Beberapa gelas anggur merah tidak akan berhasil. Wajah Chen Xinqiang menjadi gelap ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dulu dia adalah orang yang suka cari masalah. Dan banyak cewek yang dengan mudah terpikat olehnya di tengah sorak-sorai penonton yang berteriak, kumpul-kumpul. Hanya saja kali ini, ejekan para penonton terdengar sangat kasar. Seakan-akan mereka sedang memanggangnya di atas api. Apakah Chen Xinqiang tidak tahu kondisi fisik dan toleransi alkoholnya sendiri? Saya sudah lama terkuras oleh alkohol dan seks. Sebotol Moutai lagi.
Kalau begitu, dia harus pergi ke rumah sakit. Saya tidak bisa menolak undangan yang baik seperti ini. Bagaimana kalau begini? Pelayan, tolong berikan sebotol Mautai kepada semua orang di Aula Jinyu dan gunakan itu sebagai ganti rugi saya. Meng Yu tersenyum acuh tak acuh. Pelayan itu tersenyum semakin lebar. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin sebotol Feitian Mautai senilai $1.600 Namibia? Dia tidak bodoh. Lagi pula, dia sedang mentraktir orang yang lewat dengan anggur. Jadi tentu saja dia tidak akan menawarkan Mautai yang lebih tua untuk menipu tamu-tamu terhormatnya. Jika tidak, jika tamu terhormat itu tidak puas, kemungkinan besar dia akan dipecat. Ya, Meng Yu mengangguk sedikit. Sebotol Feitian Mautai yang harganya hanya $1.600 Namibia tidak layak disebut. Tidak lebih dari 100 pengunjung di Aula Jinyu. Dan jika setiap orang mentraktir dirinya sendiri dengan sebotol anggur, jumlah totalnya bahkan tidak sebanyak setengah botol anggur merah Conti yang diminumnya. Meng Yu tidak melihat ke arah Chen Xinqiang lagi, tetapi memanggil gadis-gadis itu, "Ayo makan." Kepiting raja yang beratnya lebih dari 66 kg itu langka, dan kalian mungkin tidak bisa memakannya meskipun kalian punya uang. Akan tetapi, tidak ada satupun gadis yang berniat mengambil sumpitnya. Mereka hanya menatapnya diam-diam. Konon katanya kecantikan itu memanjakan mata. Begitu pula dengan cowok ganteng bagi para cewek. Terlebih lagi, tuan rumah Meng Yu bahkan belum mengangkat sumpitnya. Jadi bagaimana mungkin gadis-gadis itu berani makan lebih dulu? Bukankah Anda harus berpura-pura menjadi seorang wanita di depan pria yang tinggi, kaya, dan tampan? Hotel Marriott memiliki peralatan makan yang sangat lengkap, tidak hanya berupa sumpit dan sendok saji, tetapi juga berbagai peralatan makan barat dari perak, dan bahkan peralatan untuk mematahkan capit keras kepiting raja. Tamu yang terhormat, daging kepiting di capit kepiting adalah yang paling lezat. Apakah Anda ingin saya mengeluarkannya untuk Anda? Pelayan itu bertanya dengan hormat. Meng Yu tidak menolak. Terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani tamu terhormat seperti Anda. Pelayan itu sangat terampil dalam pekerjaannya. Dia segera menggunakan alat untuk mencongkel capit kepiting raja, mengenakan sarung tangan film transparan, dan mengeluarkan sepotong daging kepiting utuh yang lebih besar dari lengan pria dewasa. Pelayan meletakkan daging kepiting di atas talenan kayu pir, lalu memotongnya kecil-kecil. Lalu memotongnya lagi menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk sumpit. Dia lalu meneteskan sedikit perasan lemon segar ke atasnya, menaruhnya di atas piring perak, dan hati-hati menyerahkannya kepada Meng Yu. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Sepiring kecil daging kepiting ini setara dengan gaji beberapa bulan baginya. Dalam sekejap, aroma khas makanan laut yang dipanggang di atas arang, berpadu dengan aroma 9 jenis makanan lezat pegunungan yang berharga dan aroma segar lemon, merasuk ke dalam lubang hidung Meng Yu. Meng Yu menatap daging kepiting bening di piring dan tak kuasa menahan air liurnya. Potong juga untuk keempat wanita itu. Kepiting 9 segar tertinggi memang luar biasa. Pelayan itu menanggapi dengan hormat, memotong sepiring kecil daging kepiting, dan menyerahkannya terlebih dahulu kepada Murong Qianyu. Dia menyaksikan segalanya, jadi tentu saja dia tahu siapa di antara keempat wanita itu yang merupakan teman wanita Meng Yu. Murong Qianyu sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu tanpa ragu mengambil piring perak dan mulai makan. 3 gadis yang tersisa tampak sedikit kecewa di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Murong Qianyu adalah angsa putih, mereka masih memiliki fantasi Cinderella. Bagaimana dengan Chen Xinqiang? Orang kaya generasi kedua Porsche. Dengan pria generasi kedua yang super kaya dengan asal-usul yang misterius dan penampilan yang mulia di depannya, wanita mana yang akan memperhatikannya?